Perkenalkan saya Tari. Oh, Mbak Tari. Apa kabar hari ini, Mbak Tari? Puji Tuhan, guys. Oke. Hari ini kesibukan Mbak Tari? Kalau boleh tahu. Hari ini cuma kuliah aja sih, Kak. Oh, iya. Oke. Kalau boleh tahu, keperluan apa yang mendorong Mbak Tari untuk datang ke Madinah? Saya itu ada masalah, saya itu cerita, saya mau cari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi sekarang. Iya. Oh, gitu. Intinya Mbak Tari di sini mau konseling ya? Iya, Kak. Sebelum itu, apakah Mbak Tari sudah pernah konseling? Belum pernah. Belum pernah. Oke, di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang konseling itu apa terlebih dahulu ya. Oke, konseling itu proses pemberian bantuan antara konselor dengan konseling. Jadi konselornya di sini itu saya dan konselingnya itu Mbak Tari di sini. Nah, di sini nanti sepanjang kita konseling, saya sebagai fasilitatornya saja. Nanti untuk memutuskan jalan keluar permasalahan Mbak Tari itu ada di Mbak Tari sendiri. Sejauh ini apa bisa dipahami Mbak Tari? Bisa Kak? Nah, di konseling itu sendiri juga ada kontak waktunya Mbak Tari yang dimana antara 30 sampai 45 menit. Kalau seandainya nanti kita belum selesai untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Tari rasakan, kita bisa adakan pertemuan selanjutnya dan membahas perkembangan permasalahan yang Mbak Tari hadapi. Gitu. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak Tari? Tapi saya enggak. Jadi kalau saya cerita, saya takut orang lain bakal tahu. Oh, jadi Mbak Tari masih belum ada rasa percaya di sini ya? Oke Mbak Tari, di sini saya sudah ikat adanya kode etik dalam konseling itu sendiri, yang dimana dalam konseling itu ada beberapa asas Mbak Tari. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, dimana saya sudah disumpah untuk apapun nanti yang sudah Mbak Tari ceritakan, saya tidak boleh membocorkan di luar ruangan ini ke siapapun selain kita berdua. Jadi yang tahu hanya kita berdua saja. Nah, di konseling sendiri itu juga ada asas kesukarelakan. Tadi datang kemarin tadi, apakah ada yang memaksa? Enggak. Tidak. Juga ada asas keterbukaan, yang dimana nanti saya butuh kerjasamanya dari Mbak Tari untuk terbuka menceritakan apapun itu yang Mbak Tari rasakan tanpa ada yang ditutupi agar konseling kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang sudah diharapkan. Oke, apakah Mbak Tari sudah paham? Paham. Boleh diceritakan apa permasalahan yang Mbak Tari hadapi? Jadi gini Kak, saya kan sekarang lagi duduk di bangku kuliah. Sekarang saya memasuki semester 5. Tapi saya kayak punya ketakutan Kak, karena sampai di semester 5 ini saya merasa bahwa diri saya ini kurang. Kurang itu kayak saya tuh kurang memahami semua banyak hal yang belum saya pahami tentang perkuliahan ini. Tidak hanya menyangkut tentang pembelajarannya saja, tapi kayak peraturan-peraturan gitu, kayak nanti skripsi itu gimana, nanti kayak bimbingan itu seperti apa. Jadi kayak selama perkuliahan saya kan merasa kalau saya ini kurang, sedangkan teman-teman saya itu kayak lebih unggul gitu Kak. Nah, terus saya itu kayak ada rasa ketakutan nanti di saat sudah memulai untuk skripsi, saya takut nanti kalau nanti saya mungkin dapat pembimbing yang tidak sesuai atau kayak nggak sesuai gitu, terus nanti saya bakalan gagal gitu kan. Makanya saya tuh kayak sekarang itu lagi takut banget atau kayak gimana, kayak tentang skripsi kedepannya gimana caranya, karena saya sendiri kurang paham sebenarnya. Oke, jadi di sini Mbak Tari merasa kalau Mbak Tari takut kalau nantinya tidak bisa menghadapi skripsi gitu ya gitu ya. Iya Kak. Nah, di sini pandangan Mbak Tari sendiri terhadap permasalahan Mbak Tari itu seperti apa? Saya kemarin kayak
saya ini menakutkan hal yang belum terjadi. Saya terlalu cemas tapi terhadap masalah skripsi ini nanti gimana, padahal kan ini masih dalam proses untuk menuju ke sana karena ini juga pertama kali kuliah. Memang hal sewajarnya, tapi kayak saya ngerasa teman-teman saya kok kayak udah paham, kok saya sendiri belum paham. Saya takut nanti jadi tinggal. Jadi itu kecemasan itu sudah Mbak Tari rasakan itu sejak kapan? Baru di semester 5 sih Kak, sebenarnya baru di semester ini. Karena saya merasa ini udah semakin dekat gitu. Sebelumnya saya ngerasa kayak oh iya ini kan proses, ini kan namanya juga belajar. Cuman semakin di sini, oh teman-teman saya kok semakin pembahasannya udah ke sana. Apa saya yang telat? Gitu. Menurut Mbak Tari, apakah keyakinan itu benar untuk dipertahankan? Seharusnya enggak Kak, karena sebenarnya di setiap mungkin setiap siswa ada yang merasa sebenarnya karena kayak ini memang masih proses. Ini masih proses, tapi saya sudah cemas terlebih dahulu. Jadi sebenarnya nggak benar. Karena seharusnya saya hanya mengikuti dan lebih mencari tahu lagi tanpa harus cemas berlebihan. Harusnya seperti itu. Dari yakin kalau sebenarnya pemikiran itu salah gitu ya? Iya. Harus diubah. Nah, tujuannya Mbak Tari, apa yang Mbak Tari inginkan setelah ini? Setelah konsultasi dengan saya? Saya mau itu kayak saya yakin dan tenang aja untuk mengikuti proses dan mengikuti alur sampai nanti benar-benar sudah sampai ke tahap skripsi. Jadi Mbak Tari lebih ingin untuk menghilangkan rasa kecemasan terhadap hal yang belum terjalankan saat ini gitu ya? Iya. Jadi lebih ingin mempercayakan pada diri sendiri lagi gitu ya? Oke. Saya rasa dari perbincangan kita tadi, di sini ada teknik yang cocok untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam konseling ini, Mbak Tari. Di mana saya akan menggunakan teknik reframing dalam konseling ini, yang mana teknik reframing sendiri itu teknik yang memperbarui suatu pikiran. Jadi yang pikiran negatif tadi yang Mbak Tari pikirkan, itu kita akan merubah cara pandangnya Mbak Tari agar lebih positif. Bahwasanya Mbak Tari itu bisa melampaui masalah itu kalau Mbak Tari yakin terhadap diri Mbak Tari sendiri. Apakah Mbak Tari bisa memahami? Bisa Pak. Nah di sini sebelumnya masalah yang mengganggu Mbak Tari yang bikin Mbak Tari nggak percaya kalau Mbak Tari bisa nanti menjalankan skripsi seperti yang lainnya itu karena apa? Yang pertama saya merasa kurang dari teman-teman saya. Terus yang kedua saya sulit membagi waktu untuk belajar lebih. Saya juga harus bekerja, saya mempunyai beberapa beban yang menurut saya mengganggu. Oke, tadi Mbak Tari bilang kalau merasa kurang dari teman-temannya gitu ya. Hal apa yang memicu Mbak Tari merasa bahwasanya Mbak Tari itu berbeda dari teman-teman Mbak Tari? Yang menurut saya merasa berbeda, yang pertama mungkin dari cara public speaking saya yang kurang, rasa kurang percaya diri bisa ingin menyampaikan pendapat di perkuliahan yang buat saya sebenarnya kayak contohnya kayak ada pertanyaan dari dosen, saya kayak tahu sebenarnya jawabannya tapi kayak saya itu nggak yakin dengan hal itu dan jadinya saya nggak bisa rasa ingin saya menjawab itu kayak terlambat gitu, maka kurangnya keyakinan saya yang padahal setelah dijawab orang lain ternyata jawabannya sama dan itu benar. Oke, kalau menurut Mbak Tari, tadi kan Mbak Tari memandang kalau teman-teman Mbak Tari itu lebih bisa yakin pada dirinya daripada Mbak Tari gitu ya. Kalau menurut Mbak Tari sendiri, kenapa mereka bisa yakin terhadap dirinya?
kalau Mbak Tari lihat sejauh ini? Karena mereka punya rasa percaya diri yang lebih mungkin. Itu mereka punya rasa percaya diri yang lebih. Di sisi lain, Mbak Tari sering melihat mereka, apa kebiasaan yang menurut Mbak Tari itu positif yang membuat mereka jadi lebih percaya diri? Yang buat mereka lebih percaya diri itu kayak eh, mereka melakukan hal apapun yang mereka mau dan diterima oleh teman-temannya. Jadi mereka melakukan apa yang mereka mau lakukan dengan gamblang atau kayak tanpa beban. Jadi menurut Mbak Tari mereka melakukan itu sesuai dengan apa yang mereka mau dan ada dukungan dari lingkungan gitu ya. Iya. Di sini dari hal yang menurut Mbak Tari tadi berdasarkan dari menurut Mbak Tari komitmen apa yang seharusnya Mbak Tari lakukan agar Mbak Tari bisa percaya dengan diri Mbak Tari? Komitmen di mana saya harus percaya diri dan mau mencoba hal yang belum pernah saya coba. Oke, menurut Mbak Tari nih, gimana caranya untuk Mbak Tari itu bisa merasa Oke, menurut Mbak Tari, gimana caranya agar Mbak Tari itu bisa berkomitmen dan mau mencoba hal yang baru? Apa yang Mbak Tari harus lakukan di Mbak Tari sendiri? Harusnya sih saya harus bisa seperti teman-teman saya, di mana saya harus lebih banyak mencari informasi mengenai kuliah, transkripsi, agar saya tidak buta informasi mengenai perkuliahan ini. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, Mbak Tari di sini saya simpulkan. Jadi masalah yang mengganggu Mbak Tari selama ini, Mbak Tari merasa kurang percaya diri karena merasa lebih beda dari teman-teman yang lain, terus merasa Mbak Tari kurang informasi ya di sini. Akhirnya Mbak Tari jadi kurang percaya diri untuk menghadapi skripsi terutama untuk kedepannya begitu ya. Iya. Nah, saya harap Mbak Tari bisa mengusahakan untuk menemukan kebiasaan yang baru yang tadi menurut Mbak Tari yaitu bisa mencari-cari informasi lagi tentang perkuliahan, lalu bisa intinya menggali informasi agar tidak juga informasi tentang masalah perkuliahan, agar Mbak Tari sendiri juga bisa lebih percaya diri karena mengetahui sama seperti teman-teman yang lain gitu ya Mbak Tari ya. Oke, tadi kan Mbak Tari bilang kalau Mbak Tari akan berkomitmen untuk belajar untuk mengenal hal yang baru, mau menggali informasi tentang apa yang Mbak Tari ingin cari tahu ke depannya gitu ya. Saya harap nanti Mbak Tari bisa berkomitmen akan hal yang Mbak Tari sudah sebutkan tadi, karena itu juga untuk kebaikan Mbak Tari sendiri agar Mbak Tari bisa lebih percaya diri untuk kedepannya. Oke, dari sekian yang sudah kita bahas tadi, apakah Mbak Tari sudah yakin dengan pilihan Mbak Tari? Sudah yakin. Oke, Mbak Tari sudah yakin ya untuk merubah yang pikiran negatif tadi menjadi lebih terbuka gitu ya apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, sejauh ini apakah Mbak Tari sudah merasa lebih baik dari sebelumnya? Saya rasa sudah lebih baik. Saya rasa kayak sekarang pikiran saya lebih sedikit terbuka tentang hal-hal yang saya cemaskan. Kalau boleh saya tahu, setelah dari diskusi kita tadi yang Mbak Tari dapatkan apa sejauh ini? Saya merasa lebih mengerti lagi apa yang harus saya lakukan ke depannya dan apa yang saya mau. Oke, sejauh ini apa masih ada yang perlu kita diskusikan lagi Mbak Tari? Saya rasa cukup.
Oke, saya rasa sudah 35 menit berlangsung ya. Saya cukupkan sesi counseling saat ini. Boleh kita akhiri ya. Baik. Terima kasih Kak untuk waktunya. Saya pamit pulang. Ya, kita hati-hati ya Mbak Dari.